kita amati di beberapa media yang terbit akhir-akhir ini, mulai 1 bulan yang lalu sejak Bupati masuk pendopo, ya. Nah, itu nampak sekali Pak ya, media memberitakan tentang situasi psikologis ya antara bupati dan wakil bupati, di mana pada waktu bupati masuk pendopo, wakil bupati tidak hadir, mengadakan acara sendiri. Nah, kemudian berita tadi Pak ya, berita tadi ini muncul berita tadi. Ini terbitan dari Jatimno, Pak. Kalau saya mengamati dan melihat itu sudah tidak etis seorang wakil bupati satu paket dengan bupati. Ya, katanya ya. Kenapa ucapan selamat Idul Fitri kok hanya bupatinya saja? Nah, ya. Ini perkembangan kalau kita sebagai pengamat juga sebagai jurnalis Pak ya. Ini kok nampak sekali ini kok ketidakharmonisan. Padahal kalau kita tengok sejarah, setback ya. Kalau kita setback era Faidah, disharmonisasi antara bupati dan wakil bupati, antara Faidah dengan Kiai Mukib nampak pada akhir-akhir masa jabatan. Kemudian era Hendi Guswidon nampak di permukaan ya, di pertengahan ya. Dan era Gus Babaid dan Bapak Joko Susanto nampak di permukaan ya. Bagaimana tanggapan Bapak Tulus Madiono SPD selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Jember, yang merupakan salah satu partai yang mengusung pertama kali ya deklarasi bakal calon bupati Gus Babaid pada waktu itu ya. Kalau tidak salah waktu itu sama Mas Anas Herman, saya kebetulan saya yang meliput waktu itu ya. Dan Partai Gelora merupakan salah satu partai yang pertama kali mempelopori setelah Partai Garuda. Bagaimana tanggapan Bapak Tulus Madiono selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Jember? Siap Mas Lukman. Jadi saya akan mencoba ya memberikan persepsi ya seperti apa yang ada dalam pikiran saya, sehingga nanti membuat kedua pemimpin kita itu lebih harmonis lagi ya. Nanti ada konsep-konsepnya, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Bupati, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Wakil Bupati. Cuman sekarang ini kan momennya masih momen puasa, kemudian besok Lebaran, kita bermaaf-maafan dulu, kita takbir sebentar, ya, kita bareng-bareng takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya ucapkan terima kasih pada Lukman, Mas Lukman. Saya Tulus Madiono, Ketua DPP Partai Gelora Kabupaten Jember, mengucapkan juga kepada Mas Lukman, kemudian juga kepada saudara-saudara semuanya, masyarakat Jember di mana saja berada, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijrah. Ya, kita sudah menjalani masa puasa. Masa puasa itu adalah masa tarbiyah langsung yang diberikan oleh Tuhan kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tarbiyah kepada kita, kepada umatnya, itu 1 tahun sekali berupa puasa. Nah, puasa ini sebenarnya tujuannya untuk mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita, supaya kita bisa memahami masalah-masalah yang kecil tadi, Mas Lukman. Masalah-masalah para pemimpin kita yang di atas, bagaimana sikap wakil bupati. Itu karena tadi pemahaman saya karena soal ruhiyah, soal hati. Jadi hati ini memang harus ditata betul, karena sifat-sifat dari hati itu, pertama hati itu kesombongan itu adanya dalam hati, ujub, sombong, kemudian rasa khawatir, ya, rasa kekhawatiran, rasa was-was itu adanya dalam hati. Kemudian rasa curiga adanya dalam hati, Mas Lukman. Nah, ini harus hati kita ini harus kita poles, harus kita tarbiyah ya, dengan sholat, dengan puasa,
saya yakin kalau misalnya kita paham masalah itu, nanti masalah itu tidak ada yang tidak selesai. Masalah itu besar. Terus yang kedua, bagaimana Mas Lukman tadi menceritakan sejarah ketidakharmonisan ya antara Bu Faida sama Pak Yai Mukib waktu memerintah, kemudian Pak Hendi dengan Gus Firjon di pertengahan, kemudian yang sekarang ini baru di awal. Jadi sudah terjadi seperti itu. Jadi wajar kalau misalnya masyarakat memahami di situ ada disharmonisasi. Itu sangat wajar, tidak bisa disalahkan. Termasuk saya sendiri pun juga di awal-awal juga kaget. Tapi kadang-kadang juga ketika melihat mereka berdua ketemu di kantor DPRD ya, kabupaten pada waktu rapat akur. Tapi dalam pernyataan-pernyataannya ketika Wabub memberikan statement, terus kemudian Pak Bupati pulang dari retreat kok tidak ada, ini berarti memang ada masalah. Jadi walaupun lisan kita ngomong tidak ada masalah, tapi tindakannya ada masalah. Lah, tindakan ini dari mana sumbernya? Tindakan itu juga sumbernya dari hati kita. Karena memang hati kita itu muncul muaranya itu semua. Jadi kekuasaan untuk ambisi ya. Khawatir nanti kalau tidak diperankan, khawatir kalau tidak melenceng dari misalnya kita tidak tahu membuat kesepakatan apa, kita kan juga tidak tahu. Khawatir misalnya wakil bupati ditinggal. Muncul seperti itu adanya dalam hati. Siapa yang memulai? Kan begitu. Nah, yang memulai yang pertama kalau masyarakat melihat kan Pak Wabub. Ya Pak Wabub. Nah, sehingga dalam pandangan saya kalau kita kembalikan kepada tupoksi ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa fungsi ya dari wakil bupati adalah menggantikan Pak Bupati atau pemimpin daerah ketika tidak ada di tempat. Tidak ada. Seperti itu. Tetapi ketika menjalankan pemerintahnya dalam rangka membantu Bupati, itu tugas-tugasnya ya mengontrol, membuat teamwork berjalan seperti itu. Tetapi yang sering dikagetkan masyarakat, Pak Wabub kita itu membuat statement. Jadi ibaratnya kalau bahasa agama itu istijal, tergesa-gesa. Jadi terburu-buru. Perasaannya, curiganya terlalu besar. Nah ini harus ditahan oleh Pak Wabub. Ya, dan itu sangat nampak sekali di publik, dan publik membaca Pak ya. Karena Jember adalah kota pendidikan yang mana itu Jember, terutama masyarakat kota ya, itu sudah cerdas mulai politik gitu ya. Terutama masyarakat kota mulai politik. Ketika peristiwa Bupati masuk pendopo ya tanggal 3 Maret 2025, kemudian malam harinya Bupati melantik 17 pejabat ya, mulai dari camat sampai PLT kepala dinas ya. Itu kemudian ada reaksi ya, ada reaksi dari wakil bupati, yaitu dengan melakukan kunjungan ke inspektorat ya, kunjungan atau memanggil inspektorat ya. Yang pasti bupati memerintahkan kepada inspektorat untuk menelusuri prosedural kan itu ya. Kemudian setelah prosedural ke BKPSDM. Nah ini kan sangat nampak sekali sikap reaktif dari wakil bupati, sehingga publik menilai bahwasanya turun-turun kok wis rakor gitu lah. Iya. Betul. Jadi saya pun juga melihat itu juga kurang bagus ya, kurang tepat. Jadi marilah. Jadi dengan kemarin ya sudah kemarin, karena sudah selesai, sudah diberitakan, sudah viral ya. Untuk ke depan Mas Lukman. Jadi setelah sekarang, kalau kemarin kan belum ada masa tarbiyah, masa penyadaran. Kalau sebagai seorang muslim ya puasa tadi, karena puasa itu betul-betul salah satu cara Tuhan untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita, mentarbiyah hati kita, mentarbiyah nafsu kita, supaya kita tidak gampang ngomong. Kita makan pun juga harus terkendali. Seperti itulah. Hendaknya baik bupati
maupun Pak Wagub, ya terutama Pak Wagub ini harus bisa mengambil peranan yang lebih penting dalam hal masalah tadi, masalah kesucian jiwa, masalah tarbiyah ruhiyahnya ini harus dipahami betul bahwa kembali bahwa kalau kita ruhiyah kita bagus, hati kita bagus, maka kita akan cepat menerima takdir. Ya takdir. Jadi takdir itu ya sudah, kalau memang saya mencalonkan calon bupati dan itu ditakdirkan oleh Allah menjadi bupati, maka tugasnya ada di depan. Ya. Begitu pula kalau misalnya Pak Joko yakin dengan namanya takdir tadi, ketika Allah memenangkan menjadi wakil bupati, maka Pak Joko harus legowo dengan takdirnya saya harus menjadi bupati. Fungsi wakil bupati itu adalah di belakangnya Pak Bupati dan berjalannya bareng, Mas Lukman. Tidak boleh sini ke sana, sini ke sana. Pak Bupati baru ngomong sini, ditekel seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya ya tidak harmonis. Ya, walaupun misalnya kita rangkulan, ya masyarakat yang melihat tidak harmonis lah. Wong saya sendiri aja sebagai ketua partai menyayangkan itu, menyayangkan itu. Masa pemimpin seperti itu menjadi tontonan rakyat, itu Mas Lukman, itu yang tidak boleh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.